Ya, jelaskan tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah ciptakan manusia agar beribadah, Tujuan hidup asa? untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Bagaimana adab kepada Allah? Adab kepada Allah adalah menyembahnya, syukur, sabar, dan Terus? tawakal. Tawakal. Bagaimana adab kepada Rasul? Adab kepada Rasul, beriktibar kepada Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya. Hari Jumat baca apa? Sholawat. Selawat. Oke. Adab kepada Al-Quran. Adab kepada Al-Quran adalah membacanya, kemudian memahaminya, mengamalkannya, dan menghafalnya. Ya. Bagaimana akhlak seorang hafiz walaupun mungkin belum 30 juz, hafal 3 juz, harusnya gimana adabnya, akhlaknya? Ya, ia memurojaah hafalan yang telah dia hafalkan tersebut. Kepada masyarakat gimana? Berakhlak mulia. Teriak-teriak? Ganggu orang? Apakah itu seorang hafiz? Nggak sesuai kan? Bagaimana adab santri kepada diri sendiri? Jadi adab santri kepada diri sendiri itu menjaga dirinya dari segala kemaksiatan. Ya, termasuk apa saja yang harus dilakukan kepada diri sendiri. Habis sering sampaikan harus Muhasabah, apa artinya? introspeksi diri Terhadap terhadap dosa. Kalau biar berhasil harus Mujahadah, artinya bersungguh-sungguh dalam beramal. Puasa butuh sungguh-sungguh. Belajar butuh sungguh-sungguh. godaannya harus ditahan, ya kan? Ditepis untuk bisa lulus, ya kan? Di pondok ini ada enak nggak enaknya, di semua pondok sama aja, ya kan? Jadi santri harus apa? Kuat, tabah, ya kan? Menghadapi ujian itu namanya mujahadah. Ngapal sekali, 2 kali, 3 kali, lupa, ulangi lagi, kan begitu. Pelajaran-pelajaran itu, ya kan? Mikir, rumus-rumus. Bagaimana adab kepada guru? Adab kepada guru adalah mentaati guru. Terus kunci sukses ekonomi apa? Taat kepada orang tua. Kunci sukses belajar? Taat kepada guru. Apa maksud berkhidmah? Ilmu bit ta'alum wal khidmah wal barokah bil hikmah. Gimana itu penjelasannya? Kalau pengen dapat ilmu dengan belajar. Kalau pengen dapat barokah ilmu dengan berkhidmah. Artinya apa? Mengabdi. Nah, mengabdi kepada guru itu gimana? Contohnya ada 3 cara itu. Itu udah diceramain. Dengan harta. Dengan harta itu berarti apa? Bersedekah kepada guru, kepada sekolahan, pondok ya. Yang berikutnya dengan jiwa membantu guru. Apa bentuknya? Bisa membantu di dapur, membantu membereskan rumah guru, membantu mijitin gurunya kalau sakit, ya kan? Membantu kendaraannya juga kan itu. Kalau zaman dulu kuda, sekarang berarti motor, mobil. Membantu mengurus, ya mesti suruh ngomong anaknya misalnya ya. Nah, itu termasuk berkhidmah gitu. Kalau selain itu satu lagi dengan doa. Mendoakan guru. Baik. Adab kepada orang tua. Kepada orang tua. Bandingannya gimana itu? Ayah berapa, ibu berapa itu? Ada kan? Ayahnya 1 kali. Ibunya 3. 3 ya, 3/1 ya. Terus
apa saja bentuknya? Adabnya itu apa saja? Membantu beres-beres rumah. Meringankan bebannya ya. Beres-beres rumah. Apalagi selain itu? Memijitinya. Oh, misi. Kalau sama ibu juga gitu? Bantu Iya. apa sama ibu? Bantu masak di dapur. Yang bentuk durhaka kayak apa? Perbuatan yang durhaka kepada guru. Seperti menaikkan suara di atas suaranya. Oh, ini ngomong tinggi. Iya. Ngomongnya tinggi ya. Terus apa lagi? Lalu membuat hatinya sedih. Sedih. Kemudian adab kepada saudara, kakak atau adik. Adabnya adalah menyayanginya. Kemudian mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari kepadanya. Oh ya, dibimbing ya. Terus kepada keluarga, kerabat, misalnya paman, uak, tante, gimana? Menghormatinya. Terus Bila sedang kesusahan kita bantu. bantu. Apa maksudnya adab lebih tinggi daripada ilmu? Kenapa begitu? Maksudnya adalah karena kalau orang berilmu belum tentu beradab, sedangkan orang beradab sudah tentu berilmu. Sudah tentu berilmu. Dan tujuan Nabi diutus apa? Untuk menyempurnakan Adab. akhlak dan adab ya. Sama. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Coba apa? Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Kemudian bagaimana adab seorang kepada tetangga, teman di lingkungan. Adab kepada tetangga. Kalau kepada tetangga kita tidak boleh berisik. Iya dah. Ini cuma berisik direct ya. Tetangga di pondok ini kan Abi, kamu di atas, Abi di bawah sama, ya? Tidak perumahan, orang perumahan ke sini. Gimana itu? Kalau di rumah, tetangga rumahmu kayak mana? Yang betul gimana yang betul? Selain itu apa? Menolong. Bersaudara, sedekah kan? Kalau masak kata Nabi disuruh berbagi. Jangan hanya baunya, aroma, tapi juga dikasih. Kemudian adab seorang ini remaja Islam, bagaimana adabnya? Jangan sampai melihat atau terjadi kemaksiatan, pacaran, ya kan, tawuran, apalagi mabok. Itu gimana kamu melihat itu? Mencegahnya. Ta'muruna bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Gimana caranya? Pertama dengan apa? Melihat kemungkaran dicegah dengan perbuatan. Dengan tangan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa dengan mulut. Nggak bisa lagi membenci dengan hati. Contohnya kemungkaran di pondok aja lah, ada apa? Ada yang buang sampah sembarangan misalnya, gimana kamu? Atau kamarnya nggak bersih, kotor, gimana kamu menerapkannya? Dengan dinasihati baik-baik, disuruh bersihin. Kalau dengan tangan? Ya dihukum kan, dicegah kan, udah ambil tuh sampahnya kan, begitu. Kalau misalnya kamu ketua kelas nih, ya kan, atau ada kelas 4, ya kan, atau kelas 5 buang sampah sembarangan, kamu gimana? Kamu cegah dengan tangan itu gimana caranya? Ya diomongin, ya dilarang kan, suruh. Nah, tuh sendalnya berantakan tuh kan. Tuh ribut waktu mau sholat, gimana kamu? Cegah nggak itu anak-anak kelas 1, kelas 2 itu? Ya harus kamu ngomongin, ya. Itu berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau pacaran, kamu ngomongin gimana itu? Ada anak
SMP atau remaja pacaran? di Kasih tahu. dikasih tahu misalnya zina itu nggak boleh. Waktu Abi ceramah ini ingat nggak? Membuat alam ini rusak. Allah turunkan azab. Ya kan? Gempa. Itu karena apa? Banyak maksiat. Jadi kalau kita mencegah maksiat itu sama juga kita menjaga alam, ya kan? Kalau tidak dijaga, dicegah, maksiat merajalela, zina, minuman keras, Allah bagaimana? Murka. Kalau murka Allah turunkan azab. Kalau turunkan azab, bumi ini hancur, jadi gempa, jadi banjir, longsor. Terus orang beriman, orang yang soleh, puasa yang baik, itu kena azabnya juga apa enggak? Kena. Sama berarti. Kena semua. Itu caranya menjaga alam begitu, ya kan? Kemudian bagaimana di rumah adabnya? Di rumahmu yang harus diapain rumah itu? Rumah orang Islam itu harus terlihat apa? Rapi, bersih. Diatur ya, asrama kan diatur. Ini sudah tahu ya piketnya, ada yang miketin kamar tadi Rizky ya? Iya. Nah, nanti diganti ya kan? Jadi kalau pasal piket kantor ya udah kantor, jadi kamarnya enggak yang miketin kamar, nanti siapa yang piket kamar, paham ya? Sekarang semuanya jadi apa? Sama-sama gantian. Kemudian ada berpakaian gimana? Bila ingin berpakaian membaca doa. Iya, menutup aurat. Aurat. Aurat laki-laki mana-mana? Aurat perempuan mana-mana? Aurat laki-laki dari lutut sampai pusar. Perempuan? Mana sampai mana? Dari kaki sampai Kecuali muka dan telapak tangan. banyak berarti kan? Iya. Gimana kalau ada saudaramu yang nggak berjilbab, yang menutup aurat, kamu dakwai bagaimana? Disuruh pakai jilbab. Kenapa? Yang nyuruh itu siapa? Allah. Allah. Wajib kan? Kalau terbuka Berdosa. Ada di masjid gimana? Lari-lari gimana? Ayo buktiin. Yang benar, adab di masjid gimana? Dengan duduk diam dan rapi. Ya. Lalu tidak berisik saat di masjid. Yang benar, buktinya ribut. Gimana bisa? Benteng-bentengan, kotor masjidnya kan? Coret-coret tuh, dicat kan? Mbak ini sampahnya di kolong-kolong ini bangku kan? Barang di sekitaran ini jendela kan? Itu gimana itu? Berarti nggak sesuai kan? Enggak. Paham ya? Ada ketika belajar. Ada ketika sebelum belajar kita membaca doa. Dan kita saat belajar itu mendengarkan gurunya. Jangan berisik. Ya, yang benar. Jangan pergi-pergi kan, kencing, alasan. Terus pergi ngeluyur kan, nggak balik lagi, ribut. Ada makan, minum. Ada makan, minum, membaca doa sebelum makan. Dan gimana? Milih-milih makan gimana? Kalau di pondok nih, boleh nggak? Nggak boleh. Makanan punya orang diambil, boleh nggak? Kan udah dibagi di pondok nih, serakah gitu. Iya. Ya nggak boleh. Apa yang dimasak di pondok wajib dimakan. Kan itu nggak ada yang membahayakan kesehatan kan? Kecuali kalau kamu alergi, nggak boleh makan telur, dikasih telur ya minta ganti kalau begitu. Kalau enggak ada penyakit wajib diterima. Sebab apa kalau itu, kalau menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kalau makannya milih-milih ilmu susah
didapatkan. Iya, susah masuk, ya kan? Terus kalau ilmunya hilang itu biasanya disebabkan apa? Disebabkan tidak taat kepada guru atau Iya, guru. bandel ya, nakal ya. Bikin tidak mendapat ridho guru, durhaka kepada guru, suruh makan malah kabur, ya kan? Pergi-pergi, nyusahin lah ya, nyusahin. Suruh piket malah nyusahin. Itu pokoknya semua yang membuat guru terluka, durhaka itu membuat ilmunya bisa hilang. Termasuk sombong ya, ngeremehkan. Oh, itu orang itu goblok-goblok, saya paling pinter. Itu juga menjadi apa? Sebab ilmunya hilang. Kemudian ada tidur. Ada tidur dengan membaca doa sebelum tidur. Terus? Lalu jika tidur menghadap ke kanan. Ya. Terus? Dan tidak boleh tengkurap. Ya. Apa lagi? Lalu mengikuti sunnah Nabi, yaitu sebelum tidur sebaiknya wudhu. Bangun tidur? Membaca doa. Terus? Membereskan tempat tidur. Oh, yang benar. Pergi aja, habis itu spraynya entah kemana, bantalnya, sarungnya hilang, ya kan? Buktiin sah. Ya. Jadi kalau kamu udah lulus, siap berdakwah? Siap Insyaallah. melanjutkan tugas dakwah para nabi. Kamu mondok ini awalnya dipaksa kan? Iya. Lama-lama ya dipaksa terus. Menerima nggak kamu dipaksa itu? Awalnya enggak, tapi lama-lama menerima. Yang dalam agama boleh nggak memaksa kebaikan? Boleh. Boleh. Berarti orang tuamu memasukkan kamu ke pondok ini diridhoi Allah, ya kan? Bukan kesalahan gitu. Kan orang tua kerja, kamu ditinggal-tinggal, malah nanti sekolahnya perbandingannya sekolah di pondok sama sekolah di luar gimana? Banyak mana manfaatnya? Di pondok. Pondok berapa pelajarannya? Banyak. Banyak kan? Di sekolah luar banyak main apa banyak belajar? Banyak main. Main kan? Rugi kan? Malam nggak belajar, sore nggak belajar, ya kan? Sementara kalau mau berdakwah harus punya ilmu. Ilmu didapat dengan belajar. Belajar yang banyak berarti bisa dapat ilmu yang banyak. Kalau belajar sekolah biasa, pelajaran agamanya cuma satu kan? Bagaimana bisa berdakwah? Rugi. Menjadi dai adalah profesi paling mulia. Menuntut ilmu adalah jihad. Gimana hadisnya itu? Siapa yang dari rumahnya pergi menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Kebaikan. Allah. Fisabilillah. Jadi kamu ini berjuang. Susah payahnya di pondok ini akan bernilai pahala berjuang. Man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fisabilillah hatta ya, siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, kamu mondok nih, menuntut ilmu, maka berada di jalan Allah. Dan Allah meninggikan apa? Orang yang berilmu. Orang di dunia ini siapa yang dihormati biasanya? Orang bodoh-bodoh, orang awam itu menghormati orang yang kaya dan orang yang punya jabatan. Kalau Allah meninggikan derajat siapa? Orang yang berilmu. Maka kalau kita memilih jalan ilmu, kita akan dimuliakan oleh Allah, dan itu kemuliaan yang sejati atau yang sebenarnya yang hakiki daripada manusia. Bisa jadi kamu ilmunya banyak nih, tapi karena miskin, karena tidak punya jabatan, masyarakat menganggap remeh. Nggak masalah ya kan? Masyarakat karena rusak, dia hanya menghormati orang yang punya harta. Berarti keliru. Menghormati orang yang punya jabatan, keliru. Dalam Islam adabnya menghormati adalah orang yang alim, ya, orang yang punya ilmu. Dan dari situ kemudian dia akan menjadi orang paling bertakwa, kan begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya artinya apa?
hamba yang paling dimuliakan, yang dimuliakan oleh Allah, yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Atqakum. Orang bertakwa itu hanya bisa diwujudkan melalui ilmu. Maka jalan menuntut ilmu inilah jalan menuju kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, dimuliakan, ditinggikan, maka Allah akan memberikan faqih, paham tentang agama. Kalau kamu udah kaya nanti bisa jadi kiai ya, mendirikan pondok, terus melanjutkan dakwah. Kalau nggak mendirikan pondok, kamu menang lomba public speaking ya kan, khutbah juara, kan bisa berdakwah khutbah, ya kan? Nah ini ceramah, itu harus disyukuri dan cara mensyukurinya harus dimanfaatkan. Apa ini kelebihan yang Allah berikan itu. Oke, makasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.